Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 11, sosial 2, akan menjelaskan tentang sistem koordinasi pada manusia. Sebelum ke materi, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Saya Septian Miftah Maulana. Saya Tia Putri Pratama. Saya Rahma Alia. Saya Natania Dwi Putri. Saya Pani Prahmana. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem koordinasi. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama. Fungsi sistem koordinasi pada manusia diperlukan untuk mengendalikan sistem bagian dalam tubuh agar gerakan yang dihasilkan menjadi tepat sasaran. Tanpa sistem koordinasi, seluruh organ tubuh tidak mampu bekerja. Macam-macam sistem koordinasi. Masing-masing dari tubuh kita memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk itu, tubuh memiliki komponen yang menghubungkan setiap organ yang disebut saraf dan darah. Berikut ini merupakan jenis sistem koordinasi. Sistem saraf. Sistem koordinasi saraf adalah organ yang terdiri dari sel-sel neuron dan sel-sel pendukungnya. Sistem saraf menyampaikan informasi secara cepat melalui sinyal-sinyal listrik yang dialirkan ke organ tubuh lewat jaringan saraf. Sinyal elektrik ini yang digunakan untuk mengatur dan mengkoordinasikan seluruh organ di dalam tubuh. Sistem saraf terdiri atas 1. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini menjadi pusat segala koordinasi dari regulasi organ-organ dalam tubuh. Sistem saraf pusat terhubung dengan organ dan saraf sumsum tulang belakang. Otak terdiri dari beberapa bagian, yaitu otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Sedangkan bagian saraf pusat yang lainnya yaitu sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi. Pada sistem saraf ini terdapat beberapa saraf kecil yang menghubungkan otak dan tulang belakang. Dengan organ saraf tepi, saraf somatik berperan menerima rangsangan di luar tubuh dan menyampaikan di otak, sedangkan saraf otonom bekerja secara tidak sadar saat organ tubuh istirahat atau ketika mencerna makanan. Sistem saraf terdiri atas 1. Sistem saraf pusat. Sistem saraf ini menjadi pusat segala koordinasi dan regulasi organ-organ dalam tubuh. Sistem ini terhubung dengan otak dan saraf sumsum tulang belakang. Sistem koordinasi saraf yang terhubung ke otak dapat memberi sinyal untuk meningkatkan laju jantung hingga kecepatan dalam berpikir. Otak terdiri atas otak besar, otak kecil, dan batang otak. Sumsum tulang belakang berperan dalam gerak refleks dan menghubungkan rangsangan menuju otak. 2. Sistem saraf tepi. Terdapat beberapa saraf kecil yang menghubungkan otak dan tulang belakang dengan organ saraf tepi, yang disebut saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik berperan menerima rangsangan dari luar tubuh dan menyampaikan ke otak. Sedangkan saraf otonom bekerja secara tidak sadar saat organ tubuh istirahat atau ketika mencerna makanan. 3. Sel saraf. Sel saraf atau disebut neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem koordinasi saraf. Sel saraf juga yang memungkinkan kamu dapat merasakan rangsangan dari panca indera. Sel saraf terdapat 3 komponen utama, yaitu dendrit, akson, dan sinapsis, yang masing-masing berfungsi untuk meneruskan rangsangan yang dihantarkan oleh impuls ke sel saraf lain, efektor maupun ke organ tubuh. Alat indera adalah sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Alat indera ini terdiri dari penglihatan, pendengaran, dan perasa. Masing-masing indera ini memiliki fungsi yang berbeda-beda.
Di dalam organ indera terdapat ujung saraf yang sangat peka terhadap rangsangan yang disebut dengan reseptor. Alat indera ini merupakan bagian dari sistem koordinasi pada manusia yang berfungsi untuk menerima saraf rangsangan dari luar. Reseptor kemudian meneruskan informasi tersebut ke otak. Sistem endokrin. Sistem endokrin di dalam tubuh manusia bertugas mengatur hormon-hormon yang diproduksi oleh tubuh, misalnya mengatur jumlah cairan di tubuh, kecepatan pernapasan, suhu tubuh, siklus menstruasi pada wanita, hingga mengatur perasaan atau mood kita. Dalam sistem endokrin terdapat beberapa kelenjar seperti hipotalamus, kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar pankreas, kelenjar adrenal, dan kelenjar gonad. Kelenjar gonad terbagi menjadi dua, yaitu ovarium dan testis. Endokrin mengandung hormon yang dihasilkan dari organ bernama kelenjar. Akan disalurkan ke bagian organ tubuh lain yang menjadi tujuannya lewat sirkulasi darah kita. Kerja sistem endokrin ini di bawah perintah saraf, dan sistem inilah yang menentukan kapan kelenjar harus memproduksi hormon dan kapan melepaskannya. Proses kerja pada sistem endokrin cenderung lebih lambat dalam mengatur aktivitas yang terjadi di dalam tubuh kita. Sekian kami dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.